Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudrajat. NIM saya yaitu adalah 221010503751. Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Pamulang, kelas 201. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah arti komponen struktur organisasi wewenang. Yang pertama adalah pengertian organisasi. Pengertian organisasi adalah suatu lembaga atau kelompok fungsional yang meliputi organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah, perkumpulan OR berkenaan dengan proses pengorganisasian sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi yaitu ada departemenisasi dan pembagian kerja. Selanjutnya ada istilah pengorganisasian dapat digunakan untuk menunjukkan hal-hal berikut, yaitu cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif sumber daya organisasi. Bagaimana organisasi dikelompokkan, kegiatan-kegiatannya, di mana setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan seorang manajer yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompoknya. Selanjutnya ada hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas, dan para bawahan. Cara dalam mana PR Manager membagi lebih lanjut tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen mereka dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk menggerakkan tugas tersebut. Selanjutnya ada aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian, spesialisasi atau pembagian. Yang pertama ada departemenisasi. Departemenisasi pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok-kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Lalu ada rantai komando. Rantai komando adalah wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Lalu ada rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada suatu waktu. Lalu ada sentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada formalisasi. Formalisasi merupakan suatu kondisi di mana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dilakukan atau dengan kata lain sampai sejauh mana pekerjaan dalam organisasi distandardikasikan. Selanjutnya ada pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap, hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Selanjutnya ada unsur-unsur struktur. Unsur-unsur struktur meliputi 5 hal. Yang pertama yaitu adalah spesialisasi kegiatan, yang kedua ada standarisasi kegiatan, yang ketiga ada koordinasi kegiatan, yang keempat ada sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir ada ukuran satuan kerja. Faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi, yaitu ada teknologi, ada karyawan dan orang-orang yang terlibat,
dan ada ukuran organisasi. Mengapa tiga hal tersebut menjadi faktor utama yang menentukan perencanaan struktur organisasi? Yang pertama, teknologi. Karena teknologi berfungsi untuk operasional. Dengan teknologi, memungkinkan struktur organisasi menjadi lebih ramping. Karena hampir seluruh bagian perusahaan menggunakan teknologi. Lalu ada karyawan dan orang-orang yang terlibat. Karena bagi manajer sangatlah penting mengetahui perilaku individu atau karyawan sebagai anggota di dalam organisasinya. Dan yang terakhir ada ukuran organisasi yang menjadi faktor utamanya, yaitu karena adanya struktur organisasi di sebuah perusahaan sangatlah penting bagi jalannya kegiatan usaha perusahaan. Faktor-faktor kontingensi dalam struktur organisasi. Yang pertama yaitu strategi organisasi, yang kedua ada ukuran, yang ketiga teknologi, dan yang keempat tidak kepastian lingkungan. Kebaikan pendekatan fungsional. Pendekatan ini menjaga kekuasaan dan kedisiplinan fungsi-fungsi utama, menciptakan efisiensi melalui spesialisasi, memusatkan keahlian organisasi, memungkinkan pengawasan manajemen, puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi, dan pendekatan ini cocok untuk lingkungan yang stabil. Kelebihan struktur divisional. Meletakkan koordinasi dan wewenang diperlukan pada tingkat yang sesuai bagi pemberian tanggapan cepat, mendapatkan pengembangan dan implementasi strategi dekat dengan lingkungan yang khas, merumuskan tanggung jawab secara jelas, dan memusatkan perhatian pada pertanggungjawaban atas prestasi kerja yang biasanya diukur dengan laba atau rugi divisi. Membebaskan para eksekutif untuk pembuatan keputusan strategik lebih luas dan memungkinkan konsentrasi penuh pada tugas-tugas cocok untuk lingkungan yang cepat berubah, mempertahankan spesialisasi fungsional dalam setiap unit, dan tempat latihan yang baik bagi para manajer strategi. Kelemahan. Kelemahannya yaitu adalah menciptakan konflik antar fungsi-fungsi yang menyebabkan kemacetan-kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan, memberikan tanggapan yang lambat terhadap perubahan, hanya memusatkan pada kepentingan tugas-tugasnya, menyebabkan para anggota berpandangan lebih sempit serta kurang inovatif. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.